Perut buncit umumnya disebabkan oleh penumpukan lemak visceral terus-menerus dan kembung. Keduanya memiliki penanganan yang berbeda dalam menghilangkannya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Assalamualaikum teman-teman semua. Cara menangani perut buncit yang diakibatkan oleh penumpukan lemak visceral terus-menerus adalah 1. Lakukan olahraga yang teratur. Pilihlah jenis olahraga kardio dan olahraga penambah beban. Olahraga angkat beban bertujuan untuk meningkatkan massa otot, yang sangat penting sekali dalam proses pembakaran kalori. Umumnya jenis olahraga ini bisa meningkatkan laju metabolisme di dalam tubuh. Akibatnya, tubuh selalu membakar kalori makanan untuk dipergunakan sebagai energi, bukan disimpan dalam bentuk lemak. Sementara olahraga kardionya berfungsi untuk menyehatkan jantung akibat semakin lancarnya pernafasan, sehingga penyerapan oksigen ke dalam darah semakin maksimal. Akibatnya, seluruh organ tubuh yang lainnya pun semakin sehat. Adapun durasi olahraga yang direkomendasikan adalah 30 menit per hari sebanyak 5 hingga 6 kali dalam seminggu. Kedua, perbanyak asupan serat dan protein. Umumnya, kedua golongan makanan ini bisa memberikan efek kenyang yang lebih lama. Akibatnya bisa menekan keinginan seseorang untuk ngemil atau bisa men-skip snack di sore hari yang berpotensi menurunkan level kebutuhan energi seseorang harinya. Umumnya, konsumsi energi yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh seperti lemak di perut, paha, pinggang, pipi, dan bokong. Maka solusinya, kurangilah konsumsi karbohidrat, makanan cepat saji, serta makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Konsumsi tinggi garam akan berpotensi meningkatkan resiko terserangnya penyakit darah tinggi, yang bila dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Untuk porsi makanannya harus diperhatikan pula ya teman-teman. Meskipun jenis makanan yang teman-teman konsumsi itu tergolong makanan yang sehat, jika konsumsinya berlebihan, tetap energi makanan tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak. Maka solusinya, hindari makanan goreng-gorengan ataupun makanan tinggi santan. Kenapa? Karena umumnya golongan makanan ini adalah golongan makanan yang tinggi lemak jenuhnya. Maka solusi sehatnya, gantilah lemak jenuh ini dengan lemak yang sehat. Bisa berupa minyak zaitun atau olive oil, alpukat, kacang-kacangan, salmon, makarel, dan masih banyak lagi. Umumnya jenis makanan ini tinggi akan asam lemak esensial yang sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Hindari konsumsi keju, susu, yogurt, dan sejenisnya jika teman-teman tergolong laktosa intolerance. Yang ketiga, perbanyak istirahat atau tidur. Adapun durasi tidur yang direkomendasikan adalah 6 hingga 8 jam per hari. Tetapi umumnya untuk wanita bisa lebih lama 1 jam lagi, karena wanita akan cenderung beresiko tinggi terhadap kecemasan. Pada saat teman-teman kurang tidur, umumnya hormon serotonin dan leptin di dalam tubuh bisa menurun. Akibatnya, nafsu makan teman-teman semakin meningkat. Tapi di satu sisi lain, produksi hormon ghrelin akan semakin meningkat. Akibatnya, teman-teman cenderung merasa lapar terus-menerus. Perbanyak minum air. Konsumsi air yang direkomendasikan adalah 30 ml kali berat badan teman-teman dalam kilogram. Jika berat badan teman-teman saat ini kurang lebih 70 kg, maka kebutuhan air hariannya adalah sekitar 2,1 liter atau setara dengan 6 hingga 8 gelas per hari. Tetapi jika saat ini teman-teman sedang melakukan aktivitas olahraga kurang lebih 1 jam, maka konsumsi airnya harus ditambah 1 gelas lagi. Konsumsi air yang berlebihan juga tidak bagus untuk kesehatan.
Di antaranya, frekuensi kencing teman-teman akan semakin meningkat. Akibatnya bisa mengganggu aktivitas harian teman-teman semua. Di sisi lain, teman-teman juga berpotensi mengalami kekurangan vitamin tertentu akibat banyaknya vitamin yang larut dan hilang bersamaan dengan air kencing teman-teman. Di sisi yang lain, kelebihan minum air bisa menyebabkan perut buncit, bahkan terjadi pembengkakan di beberapa bagian tubuh tertentu. Tetapi kabar baiknya, di saat teman-teman mengonsumsi air minum yang dingin, ternyata bisa membantu mengurangi level lemak di dalam tubuh. Kenapa? Karena saat tubuh berusaha menjaga suhu tubuh tetap dalam keadaan normal, yaitu sekitar 36 hingga 30 derajat Celcius, tubuh akan melakukan pembakaran lemak. Akibatnya, lemak di dalam tubuh pun bisa menurun. Jika video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Kelima, hindari stres. Umumnya, saat teman-teman dalam keadaan stres, bisa meningkatkan keinginan teman-teman untuk ngemil yang manis-manis dan tinggi lemak. Contohnya, cookies. Umumnya, pada saat stres, hormon RT3 atau reverse thyroid akan meningkat. Artinya, segala makanan yang dikonsumsi oleh teman-teman akan disimpan dalam bentuk lemak. Di samping itu, ternyata hormon kortisol pun juga meningkat. Jika produksi hormon kortisol di dalam tubuh berlebihan, bisa memicu terjadinya gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa bukan dari karbohidrat yang terjadi di dalam hati dan ginjal. Akibatnya, gula darah meningkat. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa penanganan yang baik, bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang pada akhirnya bisa meningkatkan resiko terserangnya penyakit diabetes, kardiovaskuler, darah tinggi, dan berbagai jenis penyakit kronis yang lainnya, bahkan masalah metabolisme yang lainnya. Tetapi jika masalah perut buncit teman-teman disebabkan karena kembung, masalah ini bisa diatasi dengan mudah dengan olahraga, sehingga otot perut berkontraksi. Akibatnya, gas di dalam perut pun mudah keluar, bisa melalui proses kentut ataupun sedawa. Kabar baiknya, umumnya tubuh melepaskan lemak tubuh bisa melalui pernafasan berupa keluarnya karbon dioksida. Artinya, semakin rutin teman-teman melakukan aktivitas olahraga, maka semakin banyak pula lemak yang bisa hilang. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum, bye.